Anak ini secara brutal dilemparkan ke dalam lumpur oleh pedagang budak. Segera seekor buaya ganas muncul dari air dan melompat ke arah anak itu. Anak laki-laki itu memeluk buaya, dan berjuang melawannya. Bocah itu mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari buaya dan naik ke atas. Tapi diinjak jari oleh seorang pria. Anak itu terus berusaha untuk memanjat. Tapi sekali lagi didorong ke bawah. Sekarang pemimpin kelompok bajak laut Chena tertarik dengan keberanian anak itu. Jadi dia membunuh pemimpin tim perdagangan budak. Kemudian memerintahkan bawahannya untuk berurusan dengan yang sisanya. Segera kelompok bajak laut diserang. Mereka semua pandai seni bela diri. Jadi para pedagang budak dengan cepat dibunuh. Chena ambil belati punya dia diberikan kepada anak itu. Hidupmu ada di tanganmu. Anak itu akhirnya bisa melarikan diri dari buaya. Chena di atas melihat dengan mata penuh pujian. Lalu Chena membawa anak itu ke baraknya. Lalu minta ketua buta untuk memeriksa anak itu. Tidak menyangka ketua berkomentar bahwa bocah ini adalah seorang jenius seni bela diri. Kedepan akan menjadi orang yang hebat. Anak laki-laki bernama Tain ini berasal dari keluarga bangsawan. Tapi karena negara sedang dalam kekacauan, jenderal jahat mulai memberontak. Jadi ayah punya Tain dikirim oleh raja untuk menekan para pemberontak. Sebelum berangkat, dia membawa Tain ke gurunya. Di sini anak itu berteman dengan Azen. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama dengan senang. Tapi tidak lama kemudian ayah Tain mengirim seseorang untuk menjemputnya. Jenderal yang meluncurkan pembantaian besar. Ibu Tain dibunuh oleh pemberontak. Di bawah perlindungan pengawal, Tain baru lolos dari kematian. Tapi kemudian ditangkap oleh para pedagang budak. Untungnya dia bisa bertemu dengan Chena. Chena sangat sukai Tain ingin dia tinggal di sini bersama. Tetapi Tain tidak langsung setuju. Sampai melihat orang-orang di sini, setiap orang memiliki seni bela diri yang bagus. Selain itu, ada skill serangan yang sangat berbahaya. Baru sekarang dia mengambil keputusan. Dia harus belajar seni bela diri. Dia baru bisa pergi untuk membalaskan dendam ayah. Mulai sejak itu, Tain mulai berlatih seni bela diri dengan jalan yang sangat sulit. Dan Chena didedikasikan untuk mengajarinya semua pengalaman punya dia. Lalu Chena menerima Tain menjadi anak angkatnya. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Tain sekarang sudah dewasa. Chena mulai memaparkannya pada tantangan ekstrim. Ujian pertama adalah menaklukkan gajah raksasa. Tain mulai bola-bali di antara gajah. Akhirnya bisa duduk di atas gajah terdepan, berhasil taklukkan. Lalu gajah ini menghadap kepala ke langit. Meraung marah menyebabkan Tain jatuh ke tanah. Tapi saat berhadapan dengan gajah garang di sini, maka dia tidak takut sama sekali. Dia maju ke depan gajah pemimpinya. Gunakan belalai gajah untuk memanjat kepala gajah itu. Lalu pukul dengan keras di kepala dengan tangannya. Membuat gajah benar-benar ditundukkan. Dan kelompok gajah juga berlutut ingin memberi kehormatan. Jadi dia lulus ujian pemimpin Chena. Tain dianggap jenius seni bela diri sejak kecil. Jadi dia mendapat bantuan dari Chena. Chena bermaksud mengajarinya untuk menjadi pengganti baru. Jadi dia akan bertarung dengan berapa guru punya dia. Orang pertama adalah master pedang dari Jepang. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, Tain selalu menang. Yang kedua adalah master kungfu Cina. Tain memamerkan semua keterampilannya. Tinju ular, tinju harimau, tinju ying, tinju markis. Bahkan katak yang tepat membuat lawan tidak bisa melawan. Yang ketiga adalah master judo Jepang. Meskipun lawan memiliki tubuh yang sangat kuat, tapi Tain mengandalkan kelincahan untuk mengalahkan gurunya. Yang terakhir Tain harus datang ke gua untuk mengalahkan seorang wanita. Tapi sesampainya di sana dia tertipu dengan penampilan wanita itu. Sebagai orang yang baik, dia mengulurkan tangannya ingin membantu. Tapi tidak menyangka, wanita itu gila seperti binatang buas. Awalnya, Tain pasif, jadi dia terlihat lemah. Tapi ketika Chena melempar belati, hidup ini milikku, Tain terbangun. Kali ini wanita itu mendapat pisau. Bergegas menuju ke arah Tain, untungnya dia bisa menghindar. Lalu Tain membunuh wanita itu tanpa ragu. Pembunuhan dan belas kasihan adalah ujian terakhir bagi Tain. Jadi Tain sukses menjadi penerus Chena. Dia mendapat dukungan dari semua bajak laut. Lalu mulai jalan pembalasan dendam. Di jalan untuk balas dendam, dia tidak sengaja bertemu orang bernama Scar. Dan itulah orang yang mendorong Tain ke dalam tangki buaya.
Ternyata 10 tahun yang lalu, Scar belum mati. Dan sekarang dia masih pedagang budak. Tidak tahu dari mana ada sebotol anggur dilempar ke kepala dia. Membuat wajah yang jelek menjadi semakin jelek. Dia mulai marah, dia memukuli semua orang yang diketemu di jalan. Kemudian tangkap seorang pria, tuangkan alkohol ke dalam mulut pria itu. Tiba-tiba sebuah tangan melewati toples anggur. Lalu pencet leher Scar dengan keras. Bukan orang asing, itu adalah Tain. Tetapi melihat dia seperti sudah mabuk. Lalu Tain pegang botol alkohol dan terus minum. Bawahan Scar melihat itu, langsung menuju ke depan ingin membunuh Tain. Sekarang dia menggunakan tinju mabuk. Melihat seperti sudah mabuk tapi dalam masih sangat kejam. Tidak lama kemudian, semua bawahan Scar sudah berbaring di tanah. Akhirnya Tain tidak langsung membunuh Scar. Dia bawa Scar ke kolam buaya. Ini adalah pembalas dendam yang paling bagus. Buat dia menderita seperti apa yang Tain alami. Sampai malam, Tain duduk sendiri, mengingat ke malam itu. Hari yang dia melihat ayah mati di depannya dan tidak bisa melakukan apa. Walaupun sudah melalui 10 tahun. Api yang ingin balas dendam di dalam dia tidak pernah mati. Ketika dia ingin pergi Chena agak tidak senang. Tetapi dia mengerti walaupun ada omong apa lagi. Dia tidak bisa hentikan Tain yang sedang ingin membalas dendamnya. Raja dari kerajaan kecil. Melangkah ke tangga yang penuh dengan ribuan manyat manusia. Orang ini sangat kejam. Gunakan pembunuhan untuk naik ke puncak kekuasaan. Dalam upacara penobatan punya dia. Dia melihat seorang gadis yang sangat cantik. Dan gadis itu adalah Azen. Sahabat sejak kecil punya Tain. Pada saat Raja sedang tenggelam dalam kecantikan punya Ahen. Penyihir di sana yang sedang tampil tiba-tiba melemparkan banyak bahan peledak. Maka orang ini ambil kesempatan waktu kekacauan. Cepat bunuh semua pengawal raja. Dia melepas topengnya dan melangkah maju ke depan. Itu adalah Tain yang ingin membalas dendamnya. Tain menggunakan pedang. Untuk membunuh semua penjaga. Bunuh raja dengan pisau. Pada baru sekarang Tain memperhatikan bahwa Azen diam-diam menatapnya. Mereka berdua saling memandang, Tain berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Tain kembali ke barak, tidak ada seorang pun di sini. Pada saat ini seseorang muncul mengenakan pakaian hitam di belakang Tain. Itu adalah dia, orang yang membunuh orang tua Tain 10 tahun yang lalu. Tain bergegas ke depan untuk bertarung. Sejak dia masih kecil, melihat ibu meninggal di depan dan dia tidak bisa melakukan apa. Tapi setelah melalui banyak kerja keras dalam 10 tahun, dia menggunakan pisau untuk membunuh pria berbaju hitam. Tidak jauh dari sana ada seseorang berpakaian hitam juga muncul. Dekat situ ada orang pakaian hitam lain muncul juga. Orang itu memakai topi dan sedang melihat Tain. Segera setelah itu, mereka berdua mulai berkelahi. Tetapi tidak menyangka ini baru namanya master. Baru mulai bertarung. Tain terkena tebasan. Kemudian ditendang di wajah, membuat dia terbang jauh. Pada saat ini, gajah yang dilatih oleh Tain berlari ke situ. Maka andalkan dukungan gajah. Tain terluka tapi masih berjuang bertarung dengan orang itu. Tain melompat ke kepala gajah untuk menghindari serangan. Tapi sebelum dia bisa bernapas, seorang pria berbaju hitam melompat dari atas. Menusuk Tain dengan pisau, membuat dia jatuh ke tanah. Segera segerombolan pembunuh mengelilinginya. Selanjutnya, Raja tiba-tiba muncul. Ternyata dia memakai baju besi hari itu, jadi dia tidak mati. Di saat Tain mau putus asa, ada sosok yang akrab muncul. Itu adalah Chena, ayah angkat dia selama 10 tahun ini. Ternyata 10 tahun yang lalu, keluarga punya Chena dipenjara oleh Raja. Chena dipaksa untuk membunuh ayah punya Tain. Dalam 10 tahun ini Chena dengan sepenuh hati mengajar Tain. Itu karena dia ingin mengurangi rasa bersalahnya. Tetapi sekarang Raja beri perintah Chena untuk bertarung dengan Tain. Setelah itu keluarga Chena akan lolos keluar. Tain patah hati, dia tidak tahan dengan kejutan ini. Orang yang selama ini dia melihat seperti ayahnya. Ternyata adalah musuhnya. Chena tidak berhenti menghasut Tain. Saya adalah orang yang membunuh ayahmu. Chena sengaja memotong pedang Tain. Biarkan pedang tajam itu menggorok lehernya. Lihat Tain untuk terakhir kali dan tersenyum. Karena dia sudah dibebaskan. Harus melihat dua ayah mati di depan matanya. Tain putus asa, berteriak kesakitan. Setelah itu, Raja tidak mau bunuh Tain. Ingin dia menderita siksaan. Film mencari patung Buddha berakhir di sini. Silakan ditunggu untuk melihat bagian selanjutnya.
Sekarang Tan telah kembali dan berhasil belajar Kungfu Tai Chi. Lalu menjadi master Kungfu punya negara itu. Jangan lupa like dan share ya guys. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.